Baik, kalau kita perkuliahan malam hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, sambil menunggu teman-teman yang di room Google Meet hadir dan juga yang di kelas yang dari istirahat mulai di pertemuan kelima dan 6 untuk mata kuliah proyek aplikasi. Oke, materinya ini saya jadikan satu sekaligus. Jadi di sini membahas mengenai yaitu bagaimana kita untuk lebih detail lagi merencanakan suatu proyek terkait dengan waktunya. Jadi lebih ke time management. Nah, kemudian dalam kelompok proses di dalam sebuah manajemen proyek ya, terutama di sini khususnya ini kurang lebih gambaran umumnya. Waalaikumsalam. Kurang lebih gambaran umumnya, tapi biasa juga digunakan untuk dalam sebuah pengembangan atau perencanaan pembuatan sebuah aplikasi atau sistem. Oke, nah yang pertama di sini ada yang pertama di sini ada yang paling bawah ya, yang paling bawah kiri itu lahirnya sebuah proyek. Jadi lahirnya sebuah proyek itu menjelaskan di mana akan adanya sebuah kebutuhan. Nah, kita sebagai masyarakat umum atau sebuah instansi atau perusahaan, ada nggak sesuatu yang kira-kira kita butuhkan dalam sebuah mungkin untuk menunjang kinerja. Misalnya untuk di perusahaan, kalau biasanya absensi itu kan pakai fingerprint atau tap kartu atau pakai yang lembaran kertas gitu kan biasanya sekarang juga masih ada yang di apa yang di itu kan ya yang di apa celupin gitu masih ada gitu. Nah jadi ada juga misalnya membutuhkan untuk efisiensi absensi misalnya atau sebuah mungkin ya formalitas saja bahwa si karyawan itu akan hadir misalnya atau lokasi karyawan itu bisa diketahui di mana. Jadi ketika usernya itu absen, submit, nah itu kedetek nih lokasinya di mana pas submit itu. Jadi record, misalnya ada di Kerawang pagi-pagi, tiba-tiba pas mau absen pulang, nah dia tahu-tahu ada di Bandung. Nah berarti kan dari siang itu dia ngapain kan? Nah, bisa aja bolos jalan kan gitu. Nah jadi lahirnya proyek itu karena adanya sesuatu yang memang dibutuhkan atau urgensi atau yang memang akan memudahkan kita. Nah, kemudian yang kedua yaitu memulai sebuah proyek ya. Ya, tentunya memulainya harus bisa juga dari internalnya sendiri. Nah, kenapa membutuhkan sebuah aplikasi atau sistem tersebut? Alasannya apa? Urgensinya apa? Nah, tentunya harus ada alasan-alasan tertentu juga agar dapat nantinya bisa dari manajemen mungkin bisa pengajuan untuk pengadaan. Setelah dari memulai proyek, kemudian merencanakan.
Nah, di sini merencanakan ini ya tentunya sebenarnya udah masuk dari segi mungkin ada sales dari vendor ya, kurang lebih bisa juga ada pihak kedua atau ketiga yang join untuk gimana caranya menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya perusahaan yang menginginkan adanya proyek tersebut membutuhkan sistem tersebut. Kemudian satu lagi yang membuat misalnya atau yang memfasilitasi sistem tersebut. Nah, gimana mereka merencanakannya gitu. Ini gambar besarnya. Kemudian setelah deal ya mungkin terkait harga dan juga waktu yang akan ditentukan serta resource yang dibutuhkan juga, maka baru lanjut ke pelaksanaan proyek, artinya mulai dikerjakan. Nah, ini berbarengan dengan pengawasan, artinya kalau secara umumnya kalau di sistem aplikasi itu pengawasannya itu dari segi atau dari seorang project manager. Jadi ya bisa tiap hari atau mungkin tiap minggu. Kalau mau intens tiap hari itu entah pagi atau sore ditanyain pagi ini ngerjain apa kan itu. Pagi ini ngerjain apa, ada masalah atau enggak, ada kendala atau enggak. Nah, kemudian setelah sorenya bisa aja kalau rajin ya orangnya. Itu ditanyain gimana update-nya hari ini kan. Apakah ada kendala atau enggak. Misalnya ada, kalau ada kan harus didiskusikan. Nah, kemudian baru dilanjut lagi ya hari-hari berikutnya. Gitu. Kurang lebih sama. Jadi untuk menjaga apa yang dikerjakan itu sesuai timeline yang sudah disepakati jadwal kan gitu. Jadi jangan sampai molor jauh. Kalaupun molor ya sedikit, pasti sebelum-sebelumnya ada kendala atau isunya kan itu. Kenapa kan itu bisa aja dari pihak kita, dari pihak developer atau pengembang atau dari pihak kliennya. Kemudian setelah itu, setelah semuanya selesai dan mungkin ada saatnya pengetesan dan juga sosialisasi dengan pengguna. Nah, ini akhirnya jika sudah deal dan mencakup apa yang dibutuhkan itu ada, nah baru proyek ini ditutup. Oke, kemudian selanjutnya yaitu di sini ada 9 bidang pengetahuan yang perlu dikuasai sebagai manajer proyek. Ini kurang lebih kita sudah pernah membahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalau nggak salah pertemuan 1 atau 2, yang kurang lebih ada dari segi kebutuhan dan juga apa yang diharapkan serta stakeholder atau pihak-pihak yang terkait. Nah, kalau dari apa yang dibutuhkan, tentunya bagaimana itu dapat melakukan manajemen cakupan proyek, waktu, biaya, serta mutunya. Ini dapat mengatur hal-hal di atas atau manajemennya. Kemudian dari segi stakeholder, di sini ada manajemen SDM project contohnya, atau manajemen komunikasi project, resiko, serta pembelian project. Yang nantinya ini akan menjadi satu sebagai manajemen integrasi project. Ini artinya dari kebutuhan dan juga stakeholder yang menjadi piranti secara teknik yang akan menjadi nantinya sebuah proyek itu kemungkinan akan berhasil jika ini semua dapat dijalani. Kemungkinan besar akan berhasil. Ya kalau nggak berhasil pasti ada suatu di dalamnya itu yang menghambat di dalam prosesnya. Waalaikumsalam. Ya. Kemudian bahasannya di sini ada 6 ya, tentang manajemen waktu, definisi dari kegiatan, mengurutkan kegiatan, estimasi sumber daya kegiatan,
durasi atau timeline ya. Serta yang terakhir ini menyusun jadwal. Oke, yang dari manajemen waktu ini, di sini ada 2 poin utama. Yang pertama itu bagaimana kita harus menjamin atau menggaransi proyek tersebut selesai tepat waktu. Nah, gimana caranya? Kan misalnya udah sepakat ini antara calon customer atau klien dengan vendor nih. Misalnya kita sebagai vendor atau penyedia jasanya. Nah, gimana caranya dari yang udah sepakat misalnya 3 atau 4 bulan, misalnya 4 bulan. Nah, itu harus selesai tepat waktu. Ataupun kalau agak delay, jangan sampai ya delaynya jauh kan itu. Yang sampai delay 1 bulan, 2 bulan. Gitu. Walaupun delay, harus ada tentunya alasan dan yang masalahnya kenapa, pasti ada yang menyebabkan kendala menjadi delay tersebut kan itu. Kalau bisa ya lebih tepat waktu, tapi jangan cepat-cepat dari 4 bulan misalnya jadi 1 bulan. Nah, itu kenapa nih? Kan curiga kan gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi ya setidaknya tepat waktu, kalaupun mau lebih cepat di internal saja gitu kan. Di sisi bagian development saja. Jadi biar nggak terlalu dikejar-kejar. Gitu. Kemudian yang kedua yaitu proyek yang tidak selesai tepat waktu. Nah, di sini ya tergantung perjanjiannya, ada yang dapat penalti dari pemberi kerja. Ya kalau ini bisa dari sisi perusahaannya misalnya gitu. Misalnya yang ditugasin ada 5 orang, kemudian ada 2 orang yang mengerjakan pekerjaannya itu dia enggak selesai tepat waktu, artinya ekspektasi yang diharapkan ini jauh kan gitu. Nah, gimana dari sisi yaitu dari sisi kerjasama kontraknya misalnya antara pekerja dengan perusahaan misalnya. Kalau dari ini dari segi pekerja dan perusahaan. Kemudian proses dalam manajemen waktu. Nah, di sini ada 5 ya, 6. Nah, tadi kurang lebih mendefinisikan kegiatan. Nah, bagaimana kita mendefinisikan kegiatan? Jadi kurang lebih ada apa saja yang harus tentunya dikerjakan ya. Misalnya ada 20 kegiatan dari misalnya dari kebutuhannya si yang mau apa ya, yang mau punya sebuah sistem kan itu. Misalnya ada 20 kegiatan. Nah, kemudian kegiatan itu kan masih urutannya nggak urut nih, setelah definisi baru kita urutkan. Waalaikumsalam. Nah, setelah itu dari definisi diurutin nih dari yang mulai awal pertama sampai yang terakhir. Biasanya kalau kita bikin aplikasi kan tentu task yang lebih dulu misalnya menyiapkan sebuah environment atau analisanya dulu kan gitu. Ya, bisa analisanya dulu. Setelah analisanya selesai, ya langsung misalnya tahap development atau pembuatan aplikasi misalnya biasanya itu dari bikin master data, kemudian transaksi, baru terakhir laporan kan itu. Kurang lebih kayak gitu secara gambarannya. Kemudian estimasi sumber daya kegiatan ini kurang lebih resource atau engineer-nya atau developer-nya ya. Misalnya dalam sebuah proyek ini dibutuhkan 6 sumber daya atau SDM. Yang pertama 1 project manager, yang kedua 1 analis, jadi ada 2 orang. Nah, yang ketiga ini 1 QA atau tester ya. QA atau tester, baru 3 orang. Nah, 3 lagi engineer-nya atau programmernya kan itu. Nah, gimana nih? Apakah segini cukup? Misalnya developernya 3 cukup enggak? Ya, apa terlalu banyak? Gitu. Misal kalau terlalu banyak, biasanya 2, rata-rata 2.
Kalau yang skupnya yang nggak terlalu gede atau masih bisa dihandle sama 1-2 orang. Nah, kemudian estimasi durasi kegiatan. Ya. Nah, dari misalnya dari 3 engineer. Nah, dari 3 engineer ini tadi ada 20 kegiatan ya. 20 kegiatan itu biasanya ada sub-sub kegiatan lagi. Sub-sub task lagi. Misalnya dari satu kegiatan ada 5 subnya lagi. Kemudian ada yang 4, ada yang 3. Jadi makin banyak nih subnya, makin detail. Nah, itu misalnya jadi dari 3 engineer dalam waktu 4 bulan, misalnya ada 100 pekerjaan. Artinya 100 yang harus dikerjakan kan itu. Ada 100 task misalnya. Bikin master data akun, misalnya. Bikin master data role. Itu kan termasuk 2. Kan itu. Dan lain-lain contohnya. Nah, kemudian didefinisikan gimana nih? Diatur siapa yang ngerjain ini, bobotnya gimana, berapa, siapa yang ngerjain ini kan itu. Jadi harus dapat mengatur sumber daya juga dan juga estimasi waktunya atau timeline. Kemudian menyusun jadwal. Nah, setelah estimasi durasi, tentunya menyusun jadwal. Menyusun jadwal itu bisa dimulai dari, ya kalau nggak salah, pakai yang model Gantt ya, kalau nggak salah, yang sebelumnya pernah, mungkin di pertemuan sebelumnya pernah dibahas, yang kayak di sebelahnya ada task. Misalnya kalau metode waterfall, biasanya kan ada buat analisanya sampai implementasi. Nah, itu tahapnya apa aja, waktunya berapa lama, kurang lebih kayak gitu. Kemudian yang terakhir di sini pengendalian jadwal. Artinya setelah jadwalnya tersusun, jadi fix dan disetujui, nah barulah ya mungkin tugas utama seorang project manager kalau di sebuah pembuatan sebuah software ya, atau IT lah gitu. Nah, biasanya dia ngecek nih, biasanya paling rutin tiap hari. Ada yang seminggu 2 kali, ada yang seminggu sekali. Ngecek gimana progresnya kan gitu. Apakah tetap berjalan sesuai rencana, planning, atau gimana nih. Biasanya tiap minggu ada target berapa persen kan gitu. Jadi jaga kalau misalnya ada kendala, ini harus disampaikan, jangan dimajakan gitu. Jadi harus disampaikan misalnya kepada PM atau yang terkait, atau emang PIC-nya atau yang bertanggung jawab. Misalnya terhadap misal kita harus koneksi dengan sistem di Pemda. Nah, itu kan biasanya enggak diakses publik untuk sistem dalamnya ya. Nah, itu harus kita dengan PIC di sana, berarti IT dari Pemdanya. Nah, kita harus komunikasi agar apa yang mau kita dapat datanya itu, yang mau dibuat untuk sebagai aplikasi, itu ada, keluarkan itu. Enggak error atau putus. Oke, di sini tadi udah saya jelaskan ya. Mungkin nanti kalian bisa baca-baca lagi. Kurang lebih di sini mungkin penjelasan lebih rincinya ya, secara tertulis. Mulai tadi dari mendefinisikan sebuah kegiatan. Nah, ini ada apa aja nih? Di sini ada cakupan berdasarkan lingkungan dan juga berdasarkan piranti dari sebuah proyek ketersediaan. Nah, kemudian lanjutnya lagi masih definisi kegiatan, tentunya bagaimana menerapkan dekomposisi, ya. Kemudian menggunakan template bekas proyek lain. Akhirnya misalnya contohnya itu kalau ada sebelumnya template atau yang pernah ada proyek lain mungkin yang serupa ya, itu bisa didefinisikan sebagai
gambaran. Ya, sebagai gambarannya mungkin bisa seperti ini, bisa lebih lagi gitu. Kemudian dari pemikiran tenaga ahli, tentunya yang memang ahli atau ya kita anggap mumpuni lah di bidangnya gitu. Kemudian perencanaan secara bertahap. Kadang mendefinisikan perencanaan kegiatan kita nggak bisa langsung jadi. Ya tentunya pasti sedikit-sedikit, bisa mungkin 3-5 kali itu baru fix kan gitu. Nggak mungkin sekali langsung jadi. Gitu. Kan perlu waktu juga untuk mengolahnya. Kemudian hasilnya, kan di sini hasilnya bisa ada daftar kegiatan, atributnya di sini ada identitas, deskripsi, penjelasan kegiatannya apa, kendala, tentu asumsi, prasyarat, kegiatan yang selanjutnya, hubungan logik, which and lag, kebutuhan SDM-nya gimana, serta masih banyak lagi. Kemudian yang ketiganya, daftar milestone, atau milestone ini kurang lebih seperti mungkin jangka waktu atau timeline atau adanya task kemudian dengan waktu-waktu tertentu. Kemudian mengurutkan kegiatan. Tadi sudah saya jelaskan gimana secara penjelasannya. Nah, kurang lebih di sini itu adanya ketergantungan yang terjadi karena adanya pemrograman dilakukan setelah rancangan jadi. Artinya rancangan itu kan sebagai tahap awal analisa ya. Kita tahap analisa, baru masuk ke pemrograman atau development. Kemudian yang ditetapkan oleh tim proyek, contohnya perancangan dilakukan setelah hasil analisis disetujui. Berarti analisis dari kita disetujui oleh pihak ya klien atau customer-nya, atau memang pihak yang bertanggung jawab. Kemudian mengurutkan kegiatan. Nah, di sini sama ya, kurang lebih di sini ada daftar kegiatan, atribut, daftar milestone, ya tonggak pencapaian. Ya. Jadi dari timeline-nya 4 bulan misalnya. Terus milestone-nya ada apa aja? Ya mungkin yang dikerjain apa aja, berapa banyak. Kemudian pencapaiannya seperti apa? Bisa tiap minggu, tiap 2 minggu, atau tiap bulan kan itu. Jadi ada targetnya juga. Kemudian pernyataan cakupan proyek serta aset proses organisasi. Kemudian mengurutkan kegiatan juga masih di sini ada namanya piranti dan tekniknya ya. Di sini ada PDM atau Precedence Diagram Method. Ini metode untuk membuat sebuah alur atau diagramnya seperti apa. Kemudian ada Raw Diagram Method, penentuan sifat ketergantungan, menerapkan lead atau kegiatan yang dimulai sebelum prasyarat selesai. Kalau lag, kegiatan yang harus menunggu beberapa waktu setelah prasyaratnya selesai. Nah, ini dari yang PDM method ya. Artinya kegiatan yang digambarkan dengan kotak. Di sini ada AB, AB juga, AB sama AB, tapi panah-panahnya beda-beda antara 1, 2, dan 3, 4. Nah, kalau yang pertama itu A-nya langsung ke B, jadi finish, setelah A selesai, baru dimulai B. Jadi, kalau kerjaan si A udah selesai, baru kerjaan si B, atau desain selesai, baru development, kan gitu. Kemudian yang kedua, finish to finish juga. Kalau tadi finish to start, ini finish to finish. Artinya A selesai, baru B bisa selesai. Nah, artinya gimana? Misalnya kita bikin
sebuah atau mendeploy sebuah data master misalnya. Jika data ini selesai, artinya ya mungkin di task itu juga selesai. Artinya misalnya ada task yang besar nih, master data akun. Nah, di sini ada subnya lagi, create, read, update, sama delete. Artinya kita harus bikin 4 metode itu. Nah, kalau 4 metode itu udah selesai kita kerjakan, artinya yang gedenya master data akunnya selesai juga kan. Itu. Artinya finish to finish, jadi A selesai, B selesai. Kemudian start to start. Di sini yaitu jika A memulai, artinya start, kemudian baru B boleh dimulai. Artinya di sini B nggak boleh jalan dulu kalau yang sebelumnya ini belum jalan. Nah, itu. Jadi dia ada dependensi dengan yang sebelumnya, mungkin satu tingkat sebelumnya. Nah, itu. Jadi misalnya si A ngerjain ya mungkin data-data yang lainnya, data transaksi A misalnya, si B data transaksi B. Nah, si B ini nggak bisa mulai kalau si A nggak mulai, kan gitu. Jadi karena mungkin anggapannya sederhananya ya, itu karena ada dependensi pekerjaannya gitu. Nggak mungkin si B ngerjain dulu, tapi dia membutuhkan apa yang mau A buat, kan gitu. Kemudian yang terakhir start to finish, artinya di sini jika A mulai, baru B boleh selesai. Nah, di sini mungkin kebalikan dari yang pertama ya. Jika A baru mulai, B boleh selesai. Ya artinya ya mungkin di sini agak lebih sulit secara penggambarannya, tapi terkadang ada yang memang yang dalam pekerjaannya itu ada di posisi yang keempat. Jadi yang paling umumnya itu biasanya yang 1 sama 2. Jadi satu selesai baru mulai yang kedua. Atau yang 1 selesai baru bisa selesai yang kedua. Nah, kalau yang keempat ini kita baru mulai, kemudian baru yang keduanya boleh selesai. Biasanya di sini case-nya jarang terjadi, tapi ya bisa aja ada, tapi kemungkinan kecilnya jarang. Kemungkinan besarnya jarang. Ini secara ketergantungan atau dependensi dengan suatu kegiatan atau task atau pekerjaan. Kemudian secara umum dipakai kebutuhan finish to start. Artinya yang paling pertama itu yang paling banyak yang paling banyak digunakan ya. Secara kebutuhan paling banyak digunakan untuk metode yang dari PDM ini. Yang paling atas ya. Kemudian di sini ada kurang lebih rumus ya. Itu ada D, ES, EF, LS, sama LF. Nah, di sini yang di dalam kotaknya ini artinya nama kegiatan dengan durasinya. Kemudian ES ini artinya early start time atau waktu awal kegiatan dapat dimulai. Kemudian EF ini waktu paling awal kegiatan dapat diselesaikan. Kalau yang LS paling lambat kegiatan dimulai tanpa berakibat terlambatnya proyek selesai. Kemudian let's, artinya di sini waktu yang paling lambat atau paling terakhir ya dari kegiatan yang selesai tanpa mengakibatkan atau adanya problem terhadap terlambatnya proyek itu selesai.
Kemudian dari selanjutnya metode EDM atau row diagramming method ya. Kalau tadi precedence diagramming method, sekarang row. Nah, di sini disebut juga sebagai AOA atau activities on row, yaitu kegiatan yang digambarkan dengan sebuah anak panah. Misalnya ada N1 dan N2. Ini disimpulkan sebagai node 1 sama node 2 sampai node sekian. Kemudian yang tengah-tengahnya ini D, yaitu durasi kegiatan. Artinya dari kegiatan atau node 1, ini durasinya berapa lama sampai ke node 2. Nah, di sini kegiatannya semu karena bukan kegiatan yang sebenarnya. Yang digambarkan untuk keperluan yang menunjukkan persyarat durasinya ini sama dengan 0. Ini kurang lebih untuk yang 2 ya. Yang mungkin secara gambarannya, secara garisnya beda dengan yang atas ya. Dan kemudian yang mungkin kurang lebih secara penggambarannya ya. Di sini ada lintasan jalur kritis yaitu A sama E. Ini A yang dari 0 ke 1. Kemudian E ini mungkin dari 3 ke 6. Ini kenapa dari 3 bisa langsung ke 6. Kemudian masa proyek 8 plus 20, nya 28. Mungkin kita anggap hari. Nah, kemudian lintasan A, C, D, E, artinya yang A dari 1 ke 2, kemudian 2, 1 ke 2, 1 ke 3, kemudian dari 2 ke 4, 4 ke 5, maupun B, E tidak kritis karena waktunya kurang dari 28. Ya, mungkin kalau untuk yang metode EDM ini, kalau saya sendiri juga jarang nerapin ya, lebih ke nerapin yang tadi secara precedence. Itu yang untuk yang finish to start serta finish to finish. Kalau untuk yang EDM, saya sendiri jarang pakai metode yang seperti ini. Mungkin kurang lebih gambarannya dari yang EDM ya, atau row diagramming method. Nah, kemudian ya kurang lebih di sini ada mungkin lebih detailnya lagi penjelasan mengetahui gimana adanya sebuah proyek dengan kegiatan seperti pada tabel di samping. Di sini ada 6 kegiatan yaitu A sampai F. Kemudian durasinya 3, 10, 6, 8, 7, 5 dan persyaratnya. Di sini yang A ini enggak ada, B enggak ada. Kemudian yang C ini ada persyarat A. Yang D ini ada B, yang E, C sama D, kemudian yang F ini D. Jadi ya di sini kita harus membuat Gantt chart diagram jaringan dengan EDM, kemudian dengan PDM, bikin lintasan kritisnya serta berapa lama waktu tersingkat untuk melaksanakan proyek. Oke, ini kurang lebih untuk Gantt chart-nya ya. Jadi ada 6 kegiatan. Misalnya kita jabarin di sini A-nya ini, D ini tadi durasi ya, kita anggap hari. Nah, artinya kegiatan A ini dari 0 sampai 5 ini kan 3 hari ya. Artinya sampai ya mungkin tengah-tengah lah ini, di antara 0 sampai 5. Kemudian yang B ini 10 karena nggak ada prasyarat atau ya dependensi lah gitu. Jadi bisa langsung dikerjain nih yang A sama B, kegiatan bisa langsung jalan bareng. Tuh.
bisa langsung jalan bareng, jadi 0 langsung ke 10 ya durasinya ini. Nah kemudian karena yang C ini harus ada prasyarat dari kegiatan A, dia harus nunggu yang A-nya selesai. Jadi kalau A-nya udah selesai, baru yang C-nya ini jalan. Nah ini durasinya 6, jadi kita hitung aja dari 3 ke 4 kan 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti di hari ke-9 nih, yang C selesai kegiatannya. Kemudian yang D ini, dia dependensi atau ada prasyarat dari yang B. Nah, dari yang B, jadi dia harus nungguin B dulu nih selesai, yang D. Gitu kan. Kalau nggak selesai, ya dia nggak bisa jalan. Gitu. Kayak ada dependensi, ya mungkin untuk yang tadi yang PDM itu kan yang finish to start. Jadi kalau ini nggak selesai, itu nggak jalan. Kan gitu. Kalau A nggak selesai, B nggak jalan. Kurang lebih kan kayak gitu. Yang kegiatan E, di sini dia harus nunggu C sama D selesai. Jadi ada dua nih, nggak cuma satu nunggu. Dia harus nunggu dua kegiatan yang lain selesai. Kemudian untuk yang F, dia harus nunggu hanya D aja yang selesai. Jadi bukan E lagi kan. Bisa aja dia harus nunggu yang B atau A kan gitu. Kemudian diagram jaringan dengan EDM ya. Kalau tadi untuk yang gancar ya bisa dibilang agak lebih mudahnya. Di sini yang A yang paling awal ya sama yang B dia jalan barengan nih. A sama B jalan barengan. Karena dia nggak ada syarat harus nungguin siapa kan itu. Atau harus nungguin kegiatan yang mana. Nah, baru yang selanjutnya. Nah, yang C ini harus nungguin A dulu. Yang D harus nungguin B dulu selesai. Jadi ya jalurnya A sama C kan itu. Ini 1, 2, 3 kan. Atau bisa aja di sini D dulu kan. Ya kurang lebih sama kan itu. Ya kalau di sini A dulu karena dia habis sedikit waktunya berarti C dulu nih jalan 1, 2 C jalan. Baru yang B kan itu. B-nya gede jalan baru D ini 4 nih barengan karena yang E ini atau yang E butuh D sama C kan itu. Jadi dia ke atas nih. Sedangkan F hanya butuh D aja. Jadi satu jalur. Kalau E hanya butuh C saja sebagai prasyarat, jadi yang garis dari angka 4 ke 5 ini nggak ada, kosong. Kalau misalnya yang E ini dia membutuhkan prasyarat B, C, sama D. Tuh. Jadi ada garis dari angka 4 ke 5 dan juga dari 3 ke 5. Jadi ada 3. Serta dari 2 ke 5 gitu, untuk yang C-nya. Nah, ini kurang lebih untuk yang jaringan IDM-nya. Nah, di sini makin rumit ya untuk jalurnya ya. Ya makin rumit kelihatannya udah ngantuk. Ya kurang lebih ya kalau secara mudahnya mungkin melihatnya yang EDM dibanding yang VDM secara jaringan ya. Kurang lebih itu hampir sama A, C, sorry, yang A, B. Jadi ini yang gambar atas kiri, baru yang gambar kiri bawah. Nah, baru yang C, D. Nah, di sini secara garis juga beda nih. E membutuhkan 2, artinya membutuhkan C sama D baru bisa jalan. Nah, di sini C, jadi ada garis dari D ke E juga nih, ada 2 garis. Kemudian dari D ke F, karena F hanya membutuhkan 1 aja. Ya, kalau ini untuk angkanya, ya angkanya kurang lebih dari perhitungan durasi-durasinya dari tiap sudutnya. Oke, kemudian estimasi sumber daya kegiatan. Ya tadi kurang lebih yang sudah saya jelaskan. Di sini ada yang namanya personil ya.
ada yang namanya personil, kemudian atau ya karyawan lah gitu, ada engineer, ada project manager, kemudian IE, business analyst, dan lain sebagainya. Kemudian peralatannya, misalnya kalau kita bikin aplikasi pasti perlu yang mungkin server untuk pengetesan dari yang sudah dibuat developmentnya atau versi development, atau nanti butuh juga untuk versi production. Kemudian material ini langsung tak langsung, ini langsung tak langsung ini secara harfiahnya banyak penjelasannya dari, jadi kurang lebih mungkin paling umum dibutuhkan tuh yaitu personil dan juga peralatannya. Kemudian perlu estimasi kuantitas untuk menyusun dan mengontrol anggaran biayanya. Jadi dari SDM yang sudah ditentukan, nah ini gimana caranya kita nyusun dan kontrol anggaran biayanya. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan yang paling penting dalam sebuah perencanaan. Di sini ada daftar kegiatan serta atributnya. Apa aja kan gitu. Apa aja sih kegiatan atau yang dikerjain apa aja kan gitu. Serta entitas paling kecilnya apa aja dari kegiatan tersebut. Kemudian faktor-faktor lingkungan, yaitu bisa dari organisasi, prasarana, SDM yang lain kan itu. Kemudian ada juga bisa dari prosedur organisasi serta mungkin aturan-aturan ya, atau syarat ketentuan. Kemudian yang keempat, deskripsi ketersediaan sumber daya. Artinya sumber daya tersebut harus dijelaskan jumlahnya, sumber dayanya apa aja. Bisa dari sumber dayanya itu bisa dari karyawan atau SDM-nya manusia, atau sumber daya mungkin perangkat atau peralatan yang dibutuhkan, serta planning manajemen proyeknya. Itu planningnya seperti apa? Kan itu pertanyaan yang mungkin ada ditanyakan. Yang mungkin ada ditanyakan di dalam soal-soal nanti. Kemudian ya di sini kurang lebih ada beberapa masukan untuk mengestimasi sumber daya kegiatan. Yaitu ada seberapa tingkat kesulitan kegiatan dalam proyek tersebut. Kemudian ada apa aja hal yang unik. Artinya mungkin yang unik atau spesial, atau bisa dibilang itu ya mungkin secara umum jarang terdengar kan itu. Kemudian apa pernah ada proyek sejenis bisa yang dikerjakan atau yang belum dikerjakan tapi pernah ada yang sama kan itu. Secara historisnya gimana? Apakah bisa dihandle atau tidak? Kan itu. Kemudian apakah cukup SDM serta alat dan materialnya ini mungkin mampu atau mencukupi ya? Atau kita bisa nggak menjalanin atau ngerjain proyek ini? Kemudian apa perlu outsourcing? Nah, di sini biasanya kalau yang mungkin SDM-nya banyak atau cukup, biasanya nggak perlu outsourcing. Tapi bisa aja SDM-nya banyak, tapi sedang jalan ke proyek lain. Misalnya ada 5 proyek nih, SDM-nya misalnya ada 10. Jadi kan itu 2 bisa 2 orang bisa sebagai engineer-nya. Nah, kemudian ada satu proyek yang besar nih membutuhkan mungkin bisa 5 sampai 10 engineer. Nah, kan mau nggak mau mungkin kalau rekrut satu-satu kan agak sulit ya. Jadi bisa aja rekrut dari outsourcing. Mungkin sebagai kontrak hanya untuk mengerjakan proyek tersebut. Setelah proyek tersebut selesai, beres, ya udah selesai kan gitu. Kemudian apa ada juga kebijakan yang bakal atau yang akan berpengaruh pada ketersediaan SDM. Ini
kebijakan masing-masing perusahaan, gitu. Baik itu pihak 1, 2, atau 3, atau pihak tambahan lainnya. Kemudian Piranti dan juga secara tekniknya ya, di sini menggunakan pendapat atau kebijakan dari ahli, baik internal ataupun konsultan yang luar, konsultan dari pihak lain. Kemudian secara teknik, analisis alternatif seperti curah pendapat atau brainstorming ya. Kemudian ada mengambil data-data yang dipublikasi. Nah, yang dipublikasi ini yang mungkin yang publik atau bisa dari mungkin yang sudah terbit, bisa dari jurnal kan itu. Kemudian menggunakan PL dari manajemen proyek. PL ini saya lupa PL-nya panjang dari apa. Oke, lanjut saja dulu. Saya lupa PL-nya itu panjang dari apa singkatannya. Kemudian yang kelima di sini ada estimasi dengan pendekatan dari bawah ke atas. Bisa dari posisi kegiatan dengan jadwal, kemudian estimasi kebutuhan dari masing-masing rincian, serta agregasi seluruh kebutuhan sumber daya. Kemudian hasilnya ini bisa dari kebutuhan sumber daya. Ini ada beberapa penjelasan mengenai jenis dan jumlahnya dalam sumber daya untuk setiap elemen dalam WBS-nya, Work Breakdown System. Kemudian sumber daya ini akan didapat dari akuisisi staff atau dari luar, baik itu sewa atau kontrak ya. Kemudian struktur rinci sumber daya ini ada RBS atau Resource Breakdown Struktur. Ini WBS ini kalau nggak salah Work Breakdown Struktur ya, atau shift atau sistem. Jadi lebih ke membreakdown apa aja pekerjaan secara terstruktur gitu kan, secara sederhananya. Kemudian ada kalender sumber daya yang mungkin bisa didefinisikan untuk kapan butuh apa. Misalnya untuk minggu depan membutuhkan perangkat ini nih gitu. Jadi minggu depan harus ada, atau misalnya bulan depan jadi harus tersedia. Kemudian ada atribut atau data tentang kegiatan. Kemudian estimasi durasi kegiatan. Nah, di sini itu untuk estimasi realistisnya ya secara waktu untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau pekerjaan atau proyek yang sudah diperhitungkan dengan faktor yang berdampak terhadap waktu proyek. Contohnya elapsed time atau hari kerja dalam seminggu. Nah, misalkan ada yang 6 hari, ada yang 5 hari. Jadi yang harus sudah diperhitungkan secara waktunya. Kemudian estimasi durasi kegiatan dari sisi masukan. Nah, di sini ada 6 ya, faktor lingkungan organisasi, kemudian prosedur dari organisasi serta aturannya. Kemudian pernyataan dari cakupan proyek. Artinya pernyataan-pernyataan yang mungkin yang memang sudah dinyatakan proyek tersebut apa aja isinya kan itu. Daftar kegiatan atau pekerjaannya. Daftar kegiatan atau pekerjaan atau task-task yang nantinya dikerjakan. Kemudian kebutuhan dan waktu tersedianya sumber daya, artinya waktu dan resource yang dibutuhkan. Kemudian rencana manajemen proyek, ya mungkin lebih ke estimasi biaya ya, manajemen risiko. Jangan sampai bocor nih biayanya kan gitu. Kemudian
piranti dan tekniknya untuk estimasi durasi ya, dari kegiatan. Di sini bisa dari pendapat ahli, kemudian berdasarkan analogi top down, ini dari atas ke bawah ya, yang bila kegiatan ini benar-benar mirip dengan proyek terdahulu, artinya pernah mengerjakan proyek terdahulu nih di perusahaan A, artinya mungkin kan udah ada gambarannya. Nah, tinggal dilakukan oleh personil yang menguasai proyek yang sama itu. Jadi bisa aja lebih cepat kan, atau ada perubahan lebih baru, ya tentunya bisa meminimalisir resiko. Kemudian adanya simulasi, contohnya dengan menggunakan probabilitas serta analisa cadangan waktunya. Jadi untuk analisa cadangan waktu, ya bisa dari target pabrikan, ada analisa mungkin paling buruknya bisa jadi 5 bulan kan itu. Harus ada estimasinya. Ya harus ada rencana cadangannya juga. Kemudian untuk analisa dengan durasi, di sini ada optimis, pesimistis, dan yang paling mungkin ya. Durasi ini untuk, ini durasi optimis. Artinya kita nyari durasinya nih. Kemudian M, durasi yang kemungkinannya tertinggi. P, durasi pesimis. Artinya optimis ditambah ini kemungkinannya 4, ada 4 kemungkinan yang paling tinggi. Ditambah durasi pesimis dan dibagi 6. Nah, saya kurang tahu nih 6-nya ini 6 apa kan itu. Kurang lebih rumusnya seperti ini. Nah, ini untuk durasi kalkulasinya dari yang estimasi durasi kegiatan ya. Jadi dari paling rendah sampai yang paling tinggi, yang paling pendek sampai yang paling panjang kan gitu. Nah, di sini untuk cari possible durasi sama relatif probability gimana gitu. Tentunya di sini juga ada rumus-rumusnya. Di sini kurang lebih seperti yang digunakan oleh CPM kalkulasi. Kemudian ini ada per weight average, artinya mencari rata-rata yang tertinggi dari per kan. Atau durasinya ada optimis, di sini 4 dikali most likely, artinya yang mungkin, dan ditambah pesimis dibagi 6. Kayaknya ini yang 6 ini memang udah fix ya 6. Nah, jadi hasilnya gimana nanti? Kemudian di sini ada beta description sama pesimis. Oke, kemudian hasil dari estimasi durasi kegiatan, di sini ada estimasi durasi kegiatan tentunya, karena kita harus mengestimasi durasinya. Pasti outputnya harus ada itu. Kemudian daftar kegiatan yang mutakhir beserta atributnya. Ya tentu di sini ya contohnya di sini ada identitas, kode, deskripsi atau penjelasan, kendalanya apa nanti yang dijelaskan, pasti dijelaskan, prasyarat, kemudian kegiatan selanjutnya, hubungan logik, leads and lag, kebutuhan SDM atau SDA, dan lain sebagainya. Kemudian proses yang kelima atau yang terakhir itu yaitu menyusun jadwal. Menyusun jadwal di sini ada 2 penjelasan besar ya. Di sini secara deskripsi menetapkan jadwal yang realistis atau secara realitanya ya memang seperti itu. Misalnya realitanya 3 bulan ya. Ya udah realistisnya kita buat 3 bulan dengan melakukan analisa terhadap tentu urutan kegiatan, adanya durasi, kebutuhan sumber daya, serta kendala penjadwalan yang ada. Dan juga digunakan untuk memonitor kemajuan proyek dari aspek waktu. Artinya kalau dari segi aspek waktu ini, kita memonitor tinggal gimana pilihan kita, mau tiap minggu, tiap 2 minggu, atau tiap bulan. Baiknya sih tiap minggu, jadi agar lebih termanage. Misalnya kalau lebih lancar gimana nih,
Atau ada kendala sampai jadi stopper, artinya yang harusnya 10% di 1 minggu, tapi hanya cuma 3%. Nah ini jauh kan kurangnya. Jadi kendalanya gimana kan gitu. Kemudian dari segi sisi masukan, di sini ada 7 ya ketentuan serta aturan organisasi. Tentu itu udah pasti ada atau prasyarat ya, atau aturan-aturan. Cakupan proyek, daftar kegiatan, diagram jaringan kegiatan proyek dalam bentuk EDM ataupun PDM. Kemudian kebutuhan dan deskripsi ketersediaan sumber dayanya. Jadi apakah tersedia sumber dayanya serta estimasi durasi dari kegiatan. Dan juga rencana manajemen proyeknya untuk manajemen sebuah resikonya. Jadi harus dimanage, harus ada rencana juga. Misalnya resikonya pasti nggak mungkin sebuah proyek itu nggak ada resiko, baik itu kecil ataupun besar, pasti ada resikonya. Resiko gagal, resiko nggak selesai, resiko terlambat dari waktu yang ditentukan, itu sebanyak resiko-resiko yang lain. Kemudian secara piranti di sini ada dan juga tekniknya analisis jaringan kegiatan. Kemudian CPM, pemampatan jadwal atau percepatan ya. Baik untuk di sini ada meningkatkan biaya. Tentu ditingkatkan biaya untuk bisa aja untuk menambah sumber daya resource atau pekerjanya. Jadi misal tadinya 5 jadi 7. Itu ada penambahan biaya untuk ya mungkin nambah orang agar percepatan kan itu. Kemudian fast tracking, di sini kegiatan yang dijadikan sebagai sebagian paralel, artinya kegiatan yang dikerjakan bisa barengan nih. Kan itu. Kemudian analisis skenario what if, apa dan jika kan itu. Kemudian pengaturan leads and lags, perangkat lunak manajemen proyek tentunya serta model-model penjadwalan. Nah, di sini kurang lebih ada contoh dan ya tools, schedule, development tools, dan teknik. Untuk yang paling atas ya, ini original schedule. Nah, kurang lebih di sini ada 5 kegiatan A sampai E, durasinya berapa hari, mulainya kapan, selesainya kapan. Nah, di sini ada tanggalnya, tanggal selesai sama tanggal finish. Nah, ini kurang lebih kayak tadi tuh Gantt ya. Jadi yang A, B, C, D, E ini kalau yang E kan ini 0 ya. Jadi dia di 2 Februari juga. Artinya ya udah dia ya mungkin nggak ada kan itu. Atau ya udah cuma 1 hari anggapannya. Nah, atau yang versi durasinya di sini lebih pendek ya. Ada true crashing ya. Atau di sini lebih pendek. Berarti di sini mungkin ada sesuatu yang harus cepetin nih. Atau yang nggak boleh panjang-panjang kan gitu. Ini yang normalnya, ini yang kita buat tentu pasti harus yang lebih lama kan itu. Agar lebih aman juga. Kemudian ada perubahan, harus ada yang lebih pendek nih. Di sini kalau durasinya kan 40 hari. Kemudian diubah jadi lebih kurang 5 hari, jadi 35 hari ya. Yang C-nya dikurangi 5 hari. Kemudian ada overlap task or fast tracking, artinya ada task yang dikerjain secara overlap atau mungkin paralel ya untuk percepatan. Kalau yang A ini selesainya kan di sini dia di tanggalnya ini kan mungkin 9 atau 12 ya. 11 ya. Ini tanggal 11 selesainya. Nah, kalau di sini durasinya sama-sama 40 hari untuk yang overlap atau yang paling bawah yang ketiga. Sama 40, tapi dia ada yang lebih cepat nih dikerjain paralel dengan durasinya selesai di tanggal 4 Februari. Jadi dia ada selisih berapa ya?
ada mungkin selisih 7 hari lah gitu. Jadi lebih cepat 7 hari gitu. Kemudian hasil dari menyusun jadwal tentu ada jadwal proyek, diagram, jaringan kegiatan, atau diagram batang, bar chart, atau milestone chart. Kemudian ada juga kalender proyek. Tentunya kalender proyek ini ya mungkin minggu ini ngapain, minggu kedua ngapain, minggu ketiga ngapain gitu. Atau dalam satu minggu itu ada apa aja kan gitu. Kemudian rencana manajemen jadwal. Di sini ada dalam rencana manajemen proyek. Kemudian data model jadwal. Di sini ada yang optimis sama pesimis. Kemudian adanya juga tentu permintaan perubahan. Tentunya jika manajemen proyek ini ya mungkin jarang ada yang mulus, pasti ada permintaan perubahan atau permintaan penambahan kan itu, penambahan kegiatan pasti ada. Kemudian kebutuhan sumber daya yang mutakhir, artinya mungkin yang paling ahli atau yang expert di bidangnya. Oke, sedikit lagi ya. Kemudian rencana waktu. Nah, di sini kurang lebih ya. Ya, sederhananya kegiatan analisis, evaluasi teknologi, menetapkan kebutuhan pengguna. Nah, yang 2 sama 3 ini bagian dari analisis. Jadi yang analisisnya ini kosong nih, karena dia masuk ke sini. Jadi kemudian ada desain web, page layout, kemudian setup server. Nah, jadi kalau di sini kan kalau yang kegiatan yang 2 sama 3 sama 1 ini, jika yang 2 sama 3 ini selesai, artinya 1 juga selesai. Tadi seperti itu ada finish to finish. Kalau yang bawah ini finish to start, artinya jika desain web selesai, baru setup server. Artinya finish to start. Dan di sini ya waktunya mungkin di sini evaluasi teknologi lebih dulu 2 hari. Baru setelah selesai, baru yang menetapkan kebutuhan pengguna, baru yang selanjutnya yang desain sama setup server. Oke, yang terakhir ya. Di sini jadwal atau kalender. Di sini kurang lebih sama rencana waktu ya. Di sini kurang lebih kalau sini rencana waktunya ini secara hitungan mungkin total ya, total harinya berapa lama. Ini ada kita bikin 16 tapi di sini sampainya 11 ya. Nah, tapi kalau di jadwal kalendernya tentu harus kita masukin sesuai tanggal mulainya kapan. Sesuai tanggal mulainya kapan, ada tanggal hari libur 1 minggu atau tanggal merah kita masukin. Jadi ya tentunya di sini akan lebih panjang. Yang tadinya yang menetapkan kebutuhan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, di 7 selesai, karena ini hari libur, maju ke 8, artinya hari libur nggak dihitung gitu. Nah, jadi karena ada 1 hari libur, di sini 6 hari kerja ya anggapannya, yang tadinya di 11 di rencana kegiatan, di jadwal kalender jadi di 12 karena ada hari libur, jadi lebih mundur 1 hari kan itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin yang informasi yang mungkin yang baru join atau yang baru datang di kelas juga, di pertemuan malam hari ini saya ambil 2 pertemuan, yaitu pertemuan ke-5 dan ke-6. Jadi nanti absennya di learning pertemuan 5 sama 6, mungkin yang di sini juga 2 kali. Kemudian kita UTS-nya
Oke, kita untuk UTS-nya mandiri atau individu. Kalau untuk UAS baru nanti presentasi kelompok. Oke, mungkin kalau di sini ada yang absensinya masih kosong atau kurang, mungkin kalian bisa cek. Kalau di sini kalau pakai laptop lebih mudah ya. Kalian ke profile, kemudian ke grades. Nah, ke grades di sini ini misal kursnya ini proyek aplikasi sama pemrograman multi-tiers. Di sini saya kursnya simulasi karena untuk simulasi. Jadi nanti akan ada 2 kurs di sini. Oke, baru diklik, klik satu-satu. Nah, di sini kalian cek yang ada label attendance-nya atau untuk absensi. Kalau di sini sudah terisi, misalnya ada nilainya gitu, 100 persentasenya di sini. Ada persentasenya di sini 100, artinya sudah absen. Kalau masih belum, ya mungkin boleh diinfokan di grup mata kuliah apa, ya pertemuan berapa sama di kelas apa. Karena ini saya untuk penilaian kan di itu ada penilaian ya. Hadiran juga ada penilaian. Jadi biar masuk juga. Kemudian untuk UTS-nya atau ujiannya nanti melalui media e-learning. Jadi kalian mau pakai laptop boleh, ya mungkin agar lebih jelas ya. Sama mau pakai HP juga boleh, ya mungkin kalau yang nggak ada laptop. Jadi UTS-nya itu nanti pilihan ganda. Pilihan ganda gampang kok, ya. Gampang banget ya pilihan ganda. Tapi diacak ya, soalnya diacak. Saya nggak tahu nih yang nomor 1 dapat apa, nomor yang mahasiswa 1 dapat nomor 1 dapat apa. Jadi soalnya random. Ya, jadi nggak mungkin yang sebelahnya ini sama. Gitu. Soalnya sama, misalnya anggaplah 20 soal. Nah, 20 soal itu diacak nih. Yang nggak mungkin dalam satu kelompok misalnya 4 orang, nggak mungkin urutannya sama semua kan. Jadi nanti saya bikin ya mungkin minggu depan untuk latihan simulasi UTS ya berapa soal sekalian kuis aja buat nambah nilai kan. Nanti di e-learning ini saya buat ya mungkin 5 soal pilihan ganda, kalian latihan caranya submit gimana, cara ngerjainnya gimana gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Cukup? Atau ngantuk? Oke, yang di room Google Meet ada yang mau ditanyakan terkait perkuliahan atau yang lain atau yang di kelas? Kayak untuk materinya kalian bisa download di e-learning. Di tiap pertemuan tuh ada saya upload materi-materinya. Nanti soal-soalnya saya ambil dari materi itu. Ya, silakan. Selamat malam, Pak. Ya, malam. Untuk absensi, Pak, kalau untuk kelas daring nih, saya terutama kelas Tasik dan Majalengka, saya udah difasilitasi absensi juga nih, Pak.
Iya, Jadi yang harus kami prioritaskan itu dua-duanya atau cukup salah satunya, Pak? dua-duanya. Kalau yang Hmm. dari kampus itu kan, kalau yang dari kampus tuh kurang lebih yang saya tahu untuk syarat kalian bisa ngikuti ujian ya. Nah, kalau yang dari saya ini khusus untuk buat penilaian saya. Oh ya, baik Pak, terima kasih. Ada lagi atau sudah cukup? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, baik saya tutup untuk perkuliahan pada malam hari ini. Terima kasih semuanya yang di Google Meet sama yang di kelas. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.